Ini kayaknya nggak direkam dari tadi deh, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, direkam sekarang. Nyambung buat nyambung tadi ya. Bisa? Bisa, Mbak? Nggak tahu, kan saya nggak ikut presentasi, Pak. Yang jadi host siapa yang jadi host? Mbak Niken. Oh ya, ini kan disuruh rekam kan. Direkam dulu, Mbak, ini kan. Biar bisa tak upload di YouTube nanti yang lain biar ikut nonton. Sudah belum? Ayo. Apa? Ya? Enggak bisa ngerekod. Aplikasi apa? Aplikasi OBS Ya, Pak. Studio buat Oh rekam ya, layar ya. ini, Pak. Ya, kamu rekam aja, coba. Ya, tapi rekamnya bukan di Zoom, Pak. Rekamnya di OBS Studio ini, Pak. Enggak apa-apa, nanti filenya kamu kirim ke saya. Ya, Pak. Saya lanjut ya. Ya. Huruf I, pasar reguler. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam judge, diproses oleh judge dengan memperhatikan yang pertama adalah prioritas harga atau price priority. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Yang kedua, prioritas waktu atau time priority. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, judge memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Pengurangan jumlah efek pada judge baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu. Sedangkan penambahan jumlah efek baik pada penawar jual maupun permintaan beli untuk tingkat harga yang sama diberlakukan sama dengan penawaran jual maupun permintaan beli baru. Transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai terjadi dan meningkat pada saat penawaran jual dijumlahkan atau match dengan permintaan beli oleh judge. J. Pasar negosiasi. J. Pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antar anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa atau anggota bursa dengan KPEI.
Selanjutnya, hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui judge. Anggota bursa dapat menyampaikan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi atau advertising dan bisa diubah atau dibatalkan sebelum kesepakatan dilaksanakan di judge. Kesepakatan mulai meningkat pada saat terjadi perjumpaan antara penawaran jual dan permintaan beli di judge. Next. K. Penyelesaian transaksi bursa. Pasar reguler dan pasar tunai. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Yang pertama adalah transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga atau T+3. Yang kedua, transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama atau T+0. Penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui memindah bukuan efek dan atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berada pada KSEI. Dalam hal kewajiban anggota bursa untuk menyerahkan efek tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajiban dengan uang pengganti. Uang pengganti yang di sini adalah ACS, Alternate Cash Settlement, yang besarnya ditetapkan sebesar 125% atau 125/100 dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama dan pasar reguler pada sesi 1 pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana di atas. Dalam hal anggota bursa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada KPEI sebagaimana tercantum dalam DHK netting, maka kewajiban anggota bursa tersebut wajib diselesaikan sesuai dengan peraturan KPEI. Next. L. Penyelesaian transaksi bursa pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara AB jual dan AB beli dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Bila tidak ditetapkan, maka penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi T+3 atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi T+0 khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu. Penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindah bukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan tidak dijamin KPEI. Next. M. Biaya transaksi. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi kepada bursa, KPEI, dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa sebagai berikut. Di tabel di sini tertulis jenis transaksi mulai dari biaya transaksi BEI sampai PPh final 0,1%. Yang biaya transaksi BEI ini
di pasar reguler itu 0,018%. Dari mulai pasar reguler sampai pasar negosiasi. Biaya clearing KPAI ini dari pasar reguler sampai pasar negosiasi ini jumlahnya 0,009%. Biaya penyelesaian KSEI ini tiga-tiganya 0,003%. Dana jaminan KSEI ini untuk pasar reguler dan pasar tunai. Dua-duanya ini 0,010%. PPN 10% dari pasar reguler sampai pasar negosiasi ini 0,03%. Dan PPh final 0,1% yang hanya transaksi jualnya itu semuanya ini 0,100%. Jadi totalnya untuk pasar reguler dan pasar tunai jumlahnya 0,143% untuk yang jual, sedangkan yang belinya 0,043%. Dan pasar negosiasi ini ada 0,133% untuk yang jual, sedangkan yang belinya 0,033% untuk yang belinya. Untuk yang PPh final 0,1%, dibayarkan ke bursa sebagai wajib pungut sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Minimum biaya transaksi yang harus dibayarkan oleh AB adalah Rp2.000.000 per bulan, termasuk untuk AB dalam keadaan suspensi atau SPAB-nya dibakukan. Pembayaran harus sudah efektif dalam rekening bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Dalam hal hari kalender ke-12 dan di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 1% atau 1/100 setiap hari kalender keterlambatan. Anggota bursa yang tidak memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya 5 hari bursa setelah lampaunya batas waktu pembayaran, maka anggota bursa tersebut di samping dikenakan denda juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya. Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau kantor broker. Di BEI terdapat sekitar 120 perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali, dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap, termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan, serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Next. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya, setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa
nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi. Misalnya ada yang mewajibkan sebesar 25 juta rupiah, sementara yang lain mewajibkan sebesar 15 juta rupiah dan seterusnya. Pada dasarnya tidak ada batasan minimal dan jumlah dana untuk membeli saham. Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Di Bursa Efek Indonesia, satu lot berarti 100 saham, dan itulah batas minimal pembelian saham. Lalu, dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di bursa. Dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi nasabah di perusahaan efek. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau di perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua adalah order dari nasabah. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Maksudnya sistem dari perusahaan sekuritas. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung di mana investor order ke JETS. Transaksi terjadi atau match. Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem JETS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JETS sebagai transaksi yang telah terjadi atau done. Dalam arti, sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, sistem di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. Yang keempat, penyelesaian transaksi atau settlement. Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti clearing, pemindah bukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi. Seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham di BEI. Proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya, jika melakukan transaksi hari ini atau T, maka hak-hak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T+3. Cukup, Pak? Ya. Baik, cukup ya? Cukup. Ya, nanti rekamannya kamu simpan di Google Drive ya? Ya, Pak. Di-share ke saya ya, Mas Sadat ya? Ya, Pak. Baik, ada pertanyaan, saudara? Mungkin ada komentar? Tika, mau komentar apa? Sri, Dwi? Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya, silahkan. Siapa ini, Mas? Siapa? Mas Cakra. Kameranya dinyalakan, Mas? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Gimana, Mas? Tadi pas penyelesaian transaksi bursa pada pasar tunai itu kan oleh KPI kan melalui proses netting ya, Pak. Proses netting itu masuknya gimana, Pak? Melalui proses netting. apa? Saya kurang paham. Melalui netting. proses apa tadi? Netting, Pak. Netting. Coba ulangi, Mas. Coba. Netting, Oh, Pak. netting ya.
Oke, Ya, netting. ini mau saya jawab apa dijawab sama Mas Sadat? Dijawab dulu sama kelompok 2, Pak. Coba, Oh Pak. ya, silakan. Coba ulang pertanyaan tadi Mas Cakrasena. Itu tadi apa yang pas pasar tunai itu ada istilah penyelesaiannya secara netting. Ya. Ya, Penyelesaian secara netting itu artinya apa? Gitu tadi pertanyaannya Cakrasena. Penyelesaian secara netting. Netting. Ya, ini sudah Sadat. Netting ini apa? Netting artinya. Saya cari dulu Pak, sebentar Pak. Netting ini net ya resik tuh. Bersih tuh. Berat bersih, berat neto kan. Jadi totalan lah istilahnya, total semuanya gitu loh. Jadi kalau di pasar apa reguler apa di pasar negosiasi itu per transaksi misalnya Pak Dewi beli 100.000 lembar mama. Jadi kalau di pasar tunai dan negosiasi itu kelipatannya enggak 100 lembar atau istilahnya lot, tetapi dia kelipatan 200.000 lembar. Nah, misalnya Pak Dewi beli 200.000 lembar, ya kan? Nah, terus lagi sekali kan, beli lagi 2 kali. Terus setelah itu beli lagi 4 kali. Nah, ini kalau di pasar negosiasi ini apa namanya? Kok pasar apa namanya? Tunai ya. Pasar tunai itu dihitung langsung totalan. Oh, jadi aku beli kan 4 kali kan. Berarti 800.000 lembar. Ya, itu netnya, bersihnya itu. Jadi nggak dihitung. Kenapa kok dihitung netnya? Karena saya ketemu langsung dengan perusahaan apa? Perusahaan brokernya atau perusahaan pialangnya atau perusahaan efeknya sehingga saya bisa langsung jual beli di situ. Nah, setelah deal ya, deal harga yang saya apa namanya terbentuk tadi, nah ini baru dilaporkan ke bursa. Ya, terus dimasukkan ke sistem ya. Seperti itu ya. Mas. Itu nggih. Halo? ya, Pak. Sadat, mau nambahi Sadat? Mas Sadat mau nambahi? Pak Dwi, Ya? satu lot itu 100 lembar ya, Pak? Iya, betul, 100 lembar. Jadi kalau saudara mau beli saham, itu satu lot. Ya, satu lot itu 100 lembar. Misalnya saham Bank BRI. Bank BRI harganya berapa? 3.000, Mama. Berarti 3.000 kali 100 berapa, Mas? 300.000 ya kan, kalau beli sahamnya. Karena satu lembar 3.000. Nah, kalau pengen yang di bawah itu juga banyak yang harganya cuma 100 rupiah ya ada. 200 rupiah ya ada. Perusahaannya bagus. Nah, perusahaan Seritak itu harganya 275 kalau nggak salah. 275 kali 100 berapa? 27.500. Nah, kamu udah bisa beli saham perusahaan.
Nah, karena cuma satu lot ya. Ya ini banyak perusahaannya seperti itu, Mas. Nah, biasanya investor yang besar-besar itu ya kayak Lo Keng Hong yang kemarin saya ceritakan tuh mereka mencari perusahaan kecil-kecil kayak gini nih, Mas. Yang sahamnya masih murah. Dan dia punya prospek untuk maju, ya, untuk berkembang. Nah, itu dilihat, nah, dia datang ke perusahaannya, dicek perusahaannya seperti apa, tata kelolanya, ya, kemudian bagaimana manajemennya, dilihat, nah, seperti itu, kemudian dia membeli perusahaan tadi. Nah, Cukup belinya atau gimana? Dia akan selesai, Pak? lebih banyak. Gimana? Penjelasannya cukup atau selesai, Pak? Ya, Atau boleh, cukup. soalnya ini mau habis, Pak. Ini gratis. Jadi Oh, habis ya, ya. dibatasi, Oke, Pak, waktunya. gitu ya. Ya, oke, terima kasih ya. Kelompok 2, saya rasa cukup ya, cukup saja. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi silakan di Sunan, silakan Anda berdiskusi. Sudah saya buka. Dan jangan lupa tugasnya nanti halaman 37 itu ada pertanyaan, silakan Anda tulis. Ya, Anda tulis tangan di kertas, di foto, terus diupload dalam bentuk PDF ya. Itu ya. Ya, Pak. Mas Sadat jangan lupa nanti di-share ya ke Google-nya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.